Halo Francis Pajak Mania, balik lagi sama gue Hafiz Gemilang di channel The Pressbook Otomotif. Di Marzum kali ini agak beda nih cuy. Kalau biasanya gue ke dealer motor bekas atau motor baru, kali ini kita main ke pusat lelang nih cuy. Tapi masih juga nyari motor-motor bekas. Nah di sini gue datang ke Universal Collection yang terletak di daerah Ciputat untuk nyari tahu gimana sih prosedur dan ada motor apa aja. Yuk daripada penasaran langsung aja simak terus video ini sampai habis. Nah teman-teman, sekarang gue udah bareng sama Mas Gunawan nih, salah satu staff dari Universal Collection, tempat lelang yang di lokasinya Ciputat Mas ya? Betul. Nah Mas Gunawan, sebenarnya prosedur lelang itu gimana sih teknisnya Mas? Ya customer tuh datang misalnya ke lokasi kita, lihat-lihat unitnya dulu. Misalnya kalau dia cari motor, lihat dulu motornya, cek dulu. Nanti kan ada katalog, ada katalognya, ada di situ ada harga limit kita sebutnya. Nanti setelah dia cek secara menyeluruh, terus si itunya udah, oh ini saya motor-motor yang saya pilih, baru dia daftar. Oke. Setelah daftar, sediakan aja KTP sama uang deposit. Kalau buat motor depositnya 1 juta, kalau buat mobil 5 juta. Oke, biasa kan Mas kalau lelang itu kita tahu kayak yang seru gitu ya, ada yang harganya naik. Nah kalau di Universal Collection ini gimana teknisnya tentang lelang itu? Iya, sama aja sebetulnya. Sama dengan yang balai lelang yang lain. Live auction gitu live ya? auction. Cuman karena COVID hari ini kita jadi agak tertutup Mas. Tertutup jadi sistemnya. Jadi kita menggunakan kertas penawaran. Setelah pendaftaran kita kasih berupa kertasnya, nanti diisi harga berapa. Tapi harus naik ke atas. Kalau buat motor kenaikannya per 100. Kalau buat mobil per 500 kelipatannya. Berarti di new normal ini udah ada protokol kesehatan Mas ya? Betul. Oke, berarti tadi saya rangkum lagi kalau motor naiknya per 100.000, kalau mobil per 500.000. Betul. Dan itu harus bertanggung jawab Mas ya? Betul. Maksudnya kita masukin harga, kalau kita nggak punya uang berarti itu ada denda kah atau ada penalti kah? Nah, kenapa harus ada deposit? Deposit sebagai jaminan buat balai lelang. Jadi ketika orang itu tidak melunasi setelah dibayar, setelah melakukan penawaran, bidding, atau dinyatakan pemenang sama pejabat lelang, karena nanti ada pejabat lelang Mas yang bertugas di sini, ada dari negara betul. Kalau tidak bayar, uang prestasi kita sebutnya, maka uang itu hangus. Oh berarti kasarnya mah deposito itu akan dibalikin ya? Betul. Kalau nanti transaksinya jadi. Betul. Kalau ternyata saya cuma datang pengen ikutan bidding doang, ikut-ikut aja gitu, 1 juta itu dikembalikan atau enggak? Dikembalikan tetap ya? Maksimal H+3. Oke. Kalau kita ngomongin secara resmi itu lelang, kalau sekarang kan banyak modelnya motor-motor yang ditarik itu sama leasing melalui proses yang hukum nggak jelas tuh Mas ya. Nah kalau motor-motor yang udah dipajang di Universal Collection ini gimana tuh statusnya Mas? Kita bekerja sama memang rata-rata dengan leasing atau dengan bidang finance. Nanti unit-unit yang sudah ada di sini itu unit-unit yang memang sudah siap dilelang. Dan legal ya Mas? Dan legal. Biasanya sih kita juga ada unit-unit tarikan yang langsung ke sini Mas, di unit yang di samping. Biasanya nunggu nggak langsung dilelang. 7 sampai 2 minggu tuh biasanya kita nggak berani lelang dulu. Jadi dari cabangnya tuh, dari pihak cabang, verifikasi dulu apakah ada yang ditebus atau enggak. Gitu. Jadi baru kalau sudah selesai, baru naik ke lelang. Naik ke lelang, betul. Karena kan takutnya kita beli yang lelang, malah ditarik di jalan. Suatu hari ditarik di jalan kan, itu nggak mungkin ya Mas? Iya, karena nanti Mas gini Mas, setelah kita lelang, itu ada dokumen yang kayak kwitansi pemenang lelang, terus yang resmi, jadi bawa-bawa aja dulu kalau memang di jalan takut ada apa, tunjukin aja kita menang lelang. Gitu. Jadi mereka nggak apa-apa kok. Siap. Nah, ngomongin motor Mas yang ditarik sama leasing, terus dipajang di sini, itu apakah berarti motor-motor yang di Universal Collection ini semua tarikan leasing atau ada yang trade-in atau segala macam gimana Mas? Sampai saat ini memang rata-rata ditarikan leasing. Ya? Rata-rata ya Mas. Tapi walaupun memang ada yang nitip jual. Jadi kalau Mas misalnya punya unit, boleh. Oh boleh. Atau ada persyaratan khususnya. Gitu. Tapi dijual dengan sistem lelang juga kan Mas? Betul, sistem lelang juga. Jadi tidak jual langsung. Betul. Nah tadi kan udah disebutin sama Mas Gunawan kalau tiap hari Senin Mas lelangannya. Berarti kalau saya mau datang di hari luar Senin itu akan terdilayanin kah atau harus nunggu sampai Senin? Kalau pelayanan mungkin hanya pelayanan lisan saja, jadi kayak oh ini nanti lelangnya nanti hari Senin. Gitu. Yang paling enak sebetulnya kalau kita lelang hari Senin, kita biasanya open house di hari Sabtu sama Minggu. Open house itu berarti orang bisa ngelihat unit. Betul, bisa ngecek unit. Kalau orang-orang yang udah beli di lelang,
terus kondisinya ternyata di rumah kenapa-napa, itu jaminannya gimana tuh Mas? Nah, ini yang saya sering sampaikan ke beberapa customer kita. Coba bawa orang yang paham dengan mesin. Oke. Sama prediksi unit ini, misalnya ada part-part yang hilang ada berapa. Kira-kira kisaran harga berapa, tinggal dikurang-kurangin aja. Jadi kita jual unit apa adanya. Apa adanya? Apa adanya, dokumen juga apa adanya. Jadi apa adanya. Tapi BPKB pasti ada. BPKB STNK ada ya? yang kadang ada, kadang enggak. Kadang mati, kadang enggak. Gitu. Tadi saya juga udah lihat intip-intip dikit, ada kertas di depan. Biasanya dikasih tahu Mas ya, ketersediaannya, misalnya BPKB sedia gitu. Sedia ready. Oke. Ready sama menyusul. Berarti itu juga bisa jadi kalau STNK yang nggak ada ngurangin harga bidding bidding ya? bidding kita. Jadi kenapa harus ada yang paham di teknisi mesinnya biar nentuin biddingnya enak. Siap, Mas Gunawan. Kalau orang-orang udah berhasil ikutan live auction, berarti kan prosesnya tadi datang, daftar, ikutan live auction, atau lihat dulu unitnya ya. Iya. Dan akhirnya kan harus membayar. Betul. Pembayarannya itu bisa via apa aja tuh Mas? Kita saat ini menyediakan via transfer. Oke. Atau lewat ada nomor rekening tertera Oke. nanti di keputusan pemenang tuh ada nomor rekeningnya. Berarti harus cash keras Mas ya? Cash keras, betul. Berarti nggak bisa motor di leasing lagi ya? Nggak bisa. Ya karena motor-motor di sini juga udah tarikan leasing, jadi sebaiknya bayar cash Mas ya? Betul. Nah ini juga membuktikan bahwa motor-motor yang dibeli secara kredit itu agak-agak mengkhawatirkan karena bisa jadi ditarik Mas ya? Betul. Kalau kita bayarnya nggak benar ya? Betul. Makanya lebih baik kita beli cash lah. Nah, Beli cashnya dibayar. Mas Gunawan terakhir kalau teman-teman mau pada datang ke sini, ketemu langsung sama Mas Gunawan, lihat unitnya, alamatnya di mana Mas? Kita di area parkir Lotemat, Jalan Haji Juanda nomor 1, deket kampus UIN. Oke, Ciputat, Ciputat. Betul. Tangerang Selatan Mas ya? Betul, betul. Siap. Oke, kalau gitu Mas, terakhir banget kita minta izin untuk ngeliat-liat unitnya dan kasih tahu ke penonton nih, supaya kalau siapa tahu mau datang di hari Senin, kita udah kasih tahu duluan nih Mas ya? Silakan. Oke, izin Mas ya? Boleh. Oke. Nah sekarang tadi habis kita ngobrol-ngobrol, kita udah dikasih nih katalognya ada apa aja dan diizinin buat ngeliat-liat motor-motor yang ada di Universal Collection ini. Di sebelah kiri gue itu motor-motor yang siap untuk dilelang dan di sebelah kanan gue ada motor-motor yang masih dalam proses verifikasi. Ya nanti kita lihat ke sana, tapi kita lihat dulu yang unit lelangnya. Oh iya, ini yang di katalog ini ada banyak banget, harganya bagus-bagus, tapi karena gue datang di hari-hari yang udah selesai lelang kemarin di Seninnya, jadi unitnya agak kurang banyak. Tapi nanti kita cari-cari ada harga yang bagus apa aja. Let's go. Nah ini ada banyak banget nih motor-motornya. Beragam banget sebenarnya harganya, dari mulai yang rendah banget sampai harganya yang lumayan. Tapi kita lihat ini ada yang menarik. Kemarin ada yang nanyain gue untuk nyari tahu motor-motor ayam jago. Di sini ada Honda Sonic 150 tahun 2016 yang dibuka dengan harga cuman Rp7.700.000. Kalau kita ngomongin kondisinya sih, ya udah rada harus banyak diganti ya. Kayak ini joknya harus diganti, udah pasti bolong-bolong. Terus juga di bagian footstepnya banyak yang berkarat. Tapi kalau overall banget yang gue lihat sih ini banyaknya secara estetik doang. Kalau mesinnya sih gue karena nggak bisa dinyalain motornya, jadi kita nggak tahu. Tapi lumayan lah ini Honda Sonic 150 cc, platnya plat DKI Jakarta. Dilihat di sini semua lengkap, segala macam kelengkapannya. Ya lumayan lah ya, pasarannya masih di harga 10 jutaan ke atas. Kalau kalian bisa ikutan lelang ini dan dapat lebih murah, kayaknya lebih baik. Nah, bis tadi kita lihat Sonic, kita lihat lagi ternyata ini ada Honda Vario 125cc tahun 2013 yang warna putih. Ini ubahannya di bagian pelek udah dirubah, terus juga ini karena kondisinya mungkin terjemur matahari, jadi kondisinya emang agak-agak secara fisik harus banyak yang diubah. Tapi dia buka harga di harga 5,5 juta, sementara di pasaran kita bisa lihat harganya itu di angka 7 jutaan ke atas. Jadi lumayan lah ya kalau bisa ikutan bidding dan bawa pulang 6 jutaan mungkin masih lebih untung. Kondisinya ya bisa dilihat sendiri, agak-agak harus banyak yang diubah. Bahkan ada stiker di bodinya yang tulisannya 250 cc, padahal motornya 125 cc. Jangan-jangan udah diborap nih, atau jadi 2 silinder. Yuk kita nyari lagi yang lain. Nah lanjut lagi nih, di sini gue nemuin ada satu buah Yamaha Mio Soul GT all new yang tahun 2017. Pasarannya masih di atas 7 jutaan kalau dilihat-lihat, tapi ini buka harga di 3,5 juta. Walaupun kondisinya
Yang pertama ditulis nih BPKB menyusul 21 hari kerja, berarti kalau kalian beli harus nunggu 3 mingguan buat BPKB-nya. Dan kondisi motornya emang agak-agak mengkhawatirkan banget. Kalian harus ganti bodi total kalau mau dipakai harian. Yang utamanya dari sini lampu banyak yang pecah, terus juga bodi-bodi banyak yang baret. Terus juga spionnya diganti pakai spion Kawasaki. Nggak tahu Kawasaki apaan nih. Tapi dengan harga 3,5 juta sih, kalau kalian bisa restorasi dan balikin ke semula, kalau mesinnya memang masih baik, rasanya masih worth it nih dibeli. Lumayan lah ya, gimana menurut kalian? Yuk, kita cari yang lain lagi ya. Nah, lalu nih ada 2 motor Matic jagoan Yamaha untuk kelas 150 cc. Ada Yamaha Mio, ada Mio M3 tahun 2015 dan ada Mio Z tahun 2017. Mio M3 ini dibuka dengan harga 2,9 jutaan aja. Gue lihat di pasaran masih sekitar 6 jutaan ke atas harganya. Sementara yang Mio Z ini di pasaran masih sekitar 7 jutaan harga bekasnya. Jadi kalau kalian beli, mungkin bidding-bidding naik 1 juta, masih bisa untung, masih bisa ada budget buat restorasi lagi, dan masih bisa dipakai secara sempurna. Ya, lagi-lagi harus gue bilang secara tampilan memang agak kurang menarik, karena banyak yang harus dirubah. Khususnya Mio Z ini, di bagian-bagian lampu, bagian bodi, banyak banget yang udah baret-baret. Ya Mio M3 ini juga khususnya bagian spion, bagian kelengkapan lainnya harus kalian penuhi dulu sebelum nanti bisa berjalan dengan sempurna lagi. Di antara banyak motor ini ada juga motor-motor yang tulisannya batal lelang. Ini dikarenakan surat-surat untuk kelengkapan dari leasingnya masih belum bisa terpenuhi, jadi belum siap lelang saat ini. Mungkin akan dilelang minggu depan atau minggu depan lagi. Nah, kalau tadi motor-motor yang udah siap lelang, kalau ini adalah motor-motor yang masih harus verifikasi. Kalau kalian datang sebelum hari open house, kalian bakal lihat motor-motor di sini masih belum ada harga-harganya nih coy. Kayak ini banyak banget yang keren-keren. Ada Yamaha Aerox bahkan tahun 2020 nih, plat nomornya masih bulan April 2020. Terus juga banyak banget yang keren-keren, masih mulus-mulus banget, masih cantik-cantik lah. Terus juga banyak banget Lexi, banyak banget Yamaha lain. Bahkan di sini kita lihat nih bareng-bareng. Ada Yamaha MT-15 keluaran bulan Februari tahun 2020. Bakal siap dilelang di minggu ini. Unit-unit yang di sini masih keren-keren banget, masih mulus-mulus, tapi kalian harus ikutan bertarung nanti di live auction-nya yang ada di tiap hari Senin. Nah, jadi itu dia tadi Marzum kita kali ini ke tempat lelang. Ternyata gitu deh prosedurnya, motornya masih ada sebagian yang bagus, ada sebagian juga yang kondisinya agak mengkhawatirkan. Tapi gue pikir-pikir sih harganya agak sebenarnya nggak terlalu murah, nggak sesuai sama ekspektasi gue yang gue kira bakal murah banget. Tapi gimana menurut kalian? Coba sampaikan di komentar di bawah ini ya. Terus kalian kasih tahu kita juga next Marzum kita cari motor bekas apa lagi, atau kita samperin tempat lelang mana lagi nih. Sampaikan juga di komentar di bawah ya. Abis komen jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel Persuka Otomotif. Gue pamit, lanjut keliling-keliling tempat lelang.